Mas Zen, Mas Tito tadi kan udah dikenalin tuh departemen sama biro. Tentu udah keren banget ya. Udah pasti penonton kita punya alasan nih buat mau join. Tapi kayaknya boleh dong dijelasin seandainya mereka ikut menjadi pengurus di himpunan, yaitu menjadi badan pengurus harian, apa aja sih yang bisa didapatkan? Oke, kalau mengenai manfaat ya, manfaat apa aja sih yang bisa didapatkan? Ini berarti bukan hanya yang saya sampaikan ini tidak hanya harus di badan pengurus harian gitu, tapi tadi udah saya jelaskan tuh ada organisasi saya sama Tito jelaskan tadi ada di badan pengurus harian, badan perwakilan mahasiswa, terus ada lab, ada Tadi grup. komunitas, Hmm. study group, komunitas semuanya. Ya pasti intinya organisasi ini di mana kita mengatur bagaimana interaksi kita secara sosial gitu. Bagaimana kita bisa menerima pendapat, bagaimana kita bisa memberikan pendapat, karena di organisasi ini adalah tempatnya di mana teman-teman bisa berpendapat gitu. Jadi buat saya yang saya tekanin ke teman-teman staff, teman-teman BPH gitu, tidak ada pendapat yang salah, tidak ada sama sekali pendapat yang salah, tapi mungkin pendapat yang kurang tepat. Nah, jadi eh, mungkin pendapat dia di case ini tidak pas gitu, tapi bisa jadi pendapat dia ini bisa pas di case yang berbeda gitu. Nah, jadi di yang kita bentuklah organisasi ini di mana teman-teman itu tidak takut untuk berpendapat dan mengeluarkan ide-idenya gitu. Karena yaitu tadi kan kita memberikan wadah, teman-teman sudah diberi bekal, ya pasti teman-teman tuh sudah bisalah berkreativitas gitu. Dan juga ya yang paling penting apa namanya secara kepemimpinan gitu. Kita menumbuhkan tanggung jawab, amanah, terus bagaimana cara bisa berbicara dengan baik segala macam. Karena eh, yang kita tanamkan ini bukan berarti teman-teman harus menjadi pemimpin itu tahun depan atau mungkin 2 tahun tidak gitu. Tapi teman-teman bisa jadi seorang pemimpin itu 3, 4, mungkin 10 tahun ke depan gitu kan. Nah, tapi di sini teman-teman sudah mendapatkan bekal-bekalnya nih gitu, tahu gitu, oh ketika bertanggung jawab itu seperti apa gitu, ketika mendapatkan amanah itu seperti apa gitu. Dan juga yang paling penting, apalagi nih kita mahasiswa, ya bagaimana cara kita membagi waktu. Nah, itu yang terpenting gitu. Kayak Mas Faiz nih kan, waduh, Waduh, organisasinya banyak banget kan. Ada di BPH, ada sekarang di PKKMB, di Genbi, ya Mas Faiz ya. waduh, Mas. Wah, Nah, berarti ya itu kan hmm, berarti kan ya itu kan nggak menutup kemungkinan teman-teman di rumah tuh juga nanti bakal banyak lah kegiatannya gitu. Dan ya dunia kampus ini tidak seperti dunia SMA ya, mungkin ini tepatnya buat 2021 gitu. Yang dimana kita pulang, kita datang sekolah, terus pulang sekolah kita bisa main sama teman-teman. Nah, itu nggak sebatas itu aja gitu kalau di dunia kampus ini, dimana di dunia kampus inilah kita benar-benar ya jalur terakhirnya lah gitu. Mendapatkan benar-benar banyak ilmu, banyak pelajaran gitu. Karena ya setelah teman-teman dari dunia kampus ini kan langsung menuju gitu kan ke dunia yang benar-benar keras gitu ya. Sebenarnya lah gitu di depan mata. Nah, di sini itu yang kita siapkan gitu. Pokoknya yang saya tanamkan juga dari BPH nanti, yang saya tanamkan dari saya dan TikTok itu jangan sampai teman-teman yang ada di BPH itu tidak mendapatkan eh, manfaat gitu. Walaupun sedikit ya harus diberikan manfaat itu. Jadi tidak hanya di BPH tapi juga di komunitas-komunitas yang dipegang langsung oleh Badan Pengurus Harian. Silakan Mas Tito, apa lagi Mas Tito? Ya, kalau dari saya sih
apa sih yang bisa didapat? Tentunya yang didapat adalah selain yang disampaikan oleh Mas Jen tadi, di sini kita bisa lebih berani untuk menyampaikan pendapat, lebih berani untuk public speaking, karena memang banyak sekali kita wadah-wadah atau forum yang bisa kita jadikan untuk melatih public speaking kita gitu. Nah, yang kedua yang paling penting adalah pengalaman gitu kan. Pengalaman ini nih yang nggak bisa teman-teman dapatkan di organisasi lain selain di himpunan mahasiswa transformasi gitu. Begitupun sebaliknya, ketika teman-teman ikut organisasi yang lain, itu juga nggak bisa didapetin pengalamannya di organisasi yang lain. Nah, itu yang penting gitu. Jadi ketika teman-teman banyak organisasi yang teman-teman ikuti, ya pasti teman-teman bakal banyak pengalaman-pengalaman yang bervariasi ya gitu kan. Karena benar tadi yang dikatakan Zen, kita pola pikirnya harus diubah gitu. Dari pola pikir masa SMA menjadi pola pikir ketika kita kuliah gitu. Kalau SD dulu kan kita pola pikirnya ya udah kita sekolah aja gitu kan. Sekolah untuk kita dapetin SMP yang pengen kita dapetin gitu. Kalau SMP ya kita pengen dapet SMA yang bagus gitu. Kalau SMA kita pengen masuk ke perguruan tinggi yang kita harapkan gitu kan. Kalau kuliah beda, kita perspektifnya udah beda gitu. Kita sudut pandangnya harus berinvestasi. Investasi ini dalam yang saya maksud adalah investasi diri. Gimana kita mempersiapkan diri kita untuk nantinya kita terjun ke dunia kerja. Kan itu yang paling penting itu. Ketika kita kuliah ya kita harus melanjutkan gitu kan usaha kita di dunia kerja gitu. Pasti itu kan yang teman-teman harapkan gitu. Nah, investasi diri yang saya maksud tadi bisa jadi pengalaman, bisa jadi public speaking, ataupun kemampuan-kemampuan lain yang bisa teman-teman asah dan teman-teman dapatkan di organisasi yang ada di jurusan sistem informasi. Kayak gitu sih Mas Faik. Nah, berarti banyak banget ya Mas Zen, Mas Titok, communication skill, public speaking, leadership, itu adalah hal yang paling penting apalagi kalau kita mau terjun di dunia kerja ya. Tidak hanya di BPH, BPM, di komunitas, di lab, semua yang ada di SI bisa menjadi tempat bagi teman-teman untuk berkembang. Lengkap banget kan jurusan kita. Oke. Sebenarnya ini Mas Fai, Kenapa sebuah organisasi itu bisa berkembang ketika mereka mempunyai anggota-anggota yang berani menyampaikan inovasi-inovasi mereka gitu. Karena ya organisasi itu ya kunci utamanya adalah di inovasi gitu kan. Jadi ketika teman-teman punya inovasi dan ini ada wadahnya, ya udah ikutin dan laksanakan inovasinya itu. Karena memang ide-ide atau inovasi itu nggak ada yang jelek gitu kan. Semuanya ide itu pasti bagus. Ide yang jelek itu adalah ide yang atau inovasi yang nggak teman-teman laksanakan. Nah itu ya buat apa gitu, idenya bagus. Misal teman-teman punya ide A, terus bisa menguntungkan teman-teman yang bisa menghasilkan pendapatan tiap hari misal 5 juta, tapi angan-angan itu nggak teman-teman laksanakan ya sama aja gitu kan. Nah ini di organisasi di HMS ini ada wadahnya gitu kan. Nah ketika teman-teman ada inovasi, ya ayo kita laksanakan bareng-bareng gitu. Ya, contohnya inilah Mas Baif nih, Ciantok ini kan berawal dari angan-angan sebuah inovasi kan. Dan alhamdulillah nih bisa memberikan manfaat bagi banyak orang nih, apalagi SI. Berarti teman-teman join, jangan malu-malu buat ngasih inovasi berarti ya itu teman-teman. Toh apa yang diberikan juga pasti kita dapatkan dan juga kalau memang itu menjadi manfaat bagi kita semua, kenapa tidak kita jalankan? Benar sekali. Wah ini teman-teman udah langsung, wah saya mau daftar BPH, saya mau daftar BPH. Jangan buru-buru, baru kuliah aja belum ya 2021 ya. Aduh. Mungkin kita lanjut lagi. Wah ini udah keren banget, udah mantap banget. Tapi ini mungkin pertanyaan spesial nih buat angkatan 2021 nih yang baru masuk ke jurusan kita. Kenapa sih kita harus bangga masuk ke jurusan Sistem Informasi Telkom University? Oke, pastilah ya. Yang pertama, ya teman-teman sudah diberikan kesempatan ya pertama nih, kesempatan untuk bisa menimba ilmu nih di jurusan tercinta kita nih,
S1 Sistem Informasi. Ya kenapa kita nggak harus bangga gitu kan? Karena kita sudah diberikan tempat untuk kita bisa lebih berkarya dan kreativitas gitu. Nah, pertama nih, ini mungkin sedikit cerita aja lah gitu. Pertama dulu ya saya juga ketika kuliah ya udahlah gitu, kuliah-kuliah aja gitu, belajar, pulang segala macam. Tapi dalam in case satu waktu tiba-tiba adalah sesuatu hal yang mengetuk hati saya gitu. Ketika itu saya melihat eh, logo logo SI ya logo HMSI itu terpampang tinggi gitu di TUCH. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa lihat TUCH. Nah, di situ yang awalnya saya mungkin masih agak merasa ya udahlah kuliah-kuliah aja gitu. Nah, melihat itu merasa wah jurusan saya ini keren banget ya gitu. Nah, karena buat saya eh, kebanggaan itu atau mungkin kontribusi itu tidak bisa dipaksa gitu. Dan kita semua punya titiknya masing-masing gitu untuk bangga gitu. Tapi jangan sampai kita itu menutup gitu. Nggak mau gini gini gini. Nah itu yang tidak saya benarkan gitu. Saya dulu nggak sampai nggak maulah berkontribusi apa nah nggak seperti itu. Tapi yang saya rasakan belum dapat gitu. Nah jadi saya menceritakan ini ya biar teman-teman itu sendiri yang akan merasakannya gitu. Ya kalau dibilang kenapa harus bangga? Ya pastinya bangga gitu. Ya buat saya ya jurusan saya mempunyai hal-hal yang eh, kreatif, hal-hal yang bisa dibanggakan lainnya itu ya sebuah hal lah gitu yang muncul gitu ya. Kenapa nggak harus bangga gitu ya? Pertanyaannya seperti itu. Kenapa nggak harus bangga gitu? Ya teman-teman sudah diberikan fasilitas A, B, C gitu. Ya kenapa teman-teman sampai tidak bangga gitu ke SI gitu kan? Dan juga ya di sini kita juga membangun HMSI atau jurusan kita itu secara bersama-sama gitu. Jadi ya kalau teman-teman eh, cuman ya atau teman-teman cuman gini 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 hanya sekedar ini tapi teman-teman tidak berupaya untuk membangun jurusan kita ya mau sampai kapan teman-teman akan bangga gitu. Teman-teman coba teman-teman ayo kita bangun di jurusan kita. Nah di situ tuh pasti akan muncul gitu titik kalau jurusan kita ini adalah satu hati selalu di depan. Asik. Mungkin Mas Titok boleh juga dong. Oke, kalau dari saya sih kenapa harus bangga gitu ya sama SI gitu ya, sama jurusan kita sistem informasi gitu. Ya harus bangga gitu loh. Kita tuh harus bangga gitu. Tapi bangga itu kan nggak bisa dipaksa ya Mas Faisal. Bangga itu bisanya dibangun atau mungkin teman-teman merasakan benefitnya secara langsung baru teman-teman itu bangga gitu kan. Nah di sini saya cuma pengen cerita aja gitu. Kenapa kok saya bisa bangga sama jurusan sistem informasi? Karena memang dari awal saya udah pengennya nih pas kuliah itu saya udah pas awal masuk kuliah, pas pendaftaran nyari kuliah itu yang saya cari adalah prospek kerja setelah 5 tahun ke depan gitu setelah saya lulus gitu. Contohnya misal kalau kakak kelas saya melihat nih 5 tahun ke depan itu apa sih pekerjaan yang banyak dicari? Mereka melihat 5 tahun ke depan tuh guru-guru banyak yang pensiun. Pasti kalau udah banyak yang pensiun, ini pasti ngerekrut nih apa namanya SDM yang udah berpotensi untuk jadi guru gitu. Makanya banyak nih kakak kelas saya yang daftar jadi guru. Nah, ketika saya ada di masa itu, saya berpikirnya 5 tahun ke depan nih kayaknya startup gitu udah bakal naik daun nih. Secara waktu SMA kelas 3 itu ada Gojek, ada GoFood, dia udah mulai berlomba-lomba gitu kan. Startup yang lain udah mulai berlomba-lomba gitu kan. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa saya pengen di jurusan sistem informasi gitu. Apalagi kita lihat jurusan sistem informasi itu mana sih yang bagus gitu kan. Sebenarnya kuliah di mana aja bagus gitu. Tapi fasilitas yang lebih lengkap tuh mana gitu. Oh, ternyata di Telkom ada gitu.
Nah, makanya itu yang pertama banget bikin saya bangga karena saya bisa keterima di jurusan yang saya inginkan gitu, sistem informasi di Telkom University gitu. Selain itu kita lihat prospek kerjanya. Oh, di S itu banyak nih yang udah kerja di Tokopedia, udah ada yang jadi pegawainya Kominfo Pusat, ada Bidang lagi yang teknologi apalagi ya Mas TikTok ya. bisnis startup dan lain sebagainya kan banyak kan yang Kalau 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 teman-teman tahu nih ada ID Cloud Host ya, Mas. nah Nah, betul itu salah satu produknya dari lulusan SI juga itu yang nah, penghasilannya ya bisa Waduh. lah teman-teman. Nah itu kan yang harusnya jadi pemicu kalau kita bisa bangga gitu kan. Nah, dan lagi dosen-dosen yang ada di S itu ternyata ya memang dia support banget sama mahasiswanya gitu. Ketika mahasiswa punya ide atau inovasi apa, itu benar-benar disupport gitu loh, dibimbing, benar-benar dibimbing sampai inovasi itu benar-benar bisa terlaksana gitu kan. Dan lagi apa lagi ya? Satu lagi itu ini. Jadi teman-teman bisa bangga kalau teman-teman itu udah memberikan sesuatu sama apa yang harus teman-teman banggakan. Contohnya kayak saya sama Zeni. Di S ini kita melalui inovasi-inovasi yang kita miliki sebelum kita jadi KM Wakahim, itu bisa kita laksanakan gitu loh ketika kita jadi KM dan Wakahim gitu. Contohnya kita buka komunitas musik yang baru gitu kan di SI gitu. Kemudian kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa dijadikan benchmark untuk organisasi-organisasi yang lain. Nah, itu yang bisa bikin saya lebih bangga sama jurusan saya karena saya udah memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk jurusan yang lain kayak gitu Mas Faiz. Nah, Gitu. berarti teman-teman ditunggu nih kontribusi ya. Kenapa Mas Zen? guys, ini for your information buat teman-teman ya. Asik. Ini mungkin sedikit orang nih yang tahu nih. Jadi saya sama Mas TikTok itu sudah merencanakan gitu untuk menjadi kahim dan wakahim itu dari semester 3 gitu. Nah, Wah. saya dan Mas TikTok itu ya benar-benar ya sudah muncul lah gitu ya. Tadi ya kebanggaan rasa cinta itu nggak bisa dipaksakan gitu. Tapi ya alhamdulillahnya ya mungkin itu yang namanya takdir ya mungkin ya maksudnya berjodoh lah gitu ininya apa namanya tujuannya Tujuannya ya bukan Mas TikTok sama Mas Zen. Tujuannya. Iya. tujuannya itu benar-benar ditemukan lah gitu berjodoh tujuannya alhamdulillah ya kita sama-sama punya tujuan yang sama ya untuk eh, SI yang namanya juga dari SI untuk SI ya kan. Nah, alhamdulillah dari semester 3 itu ya sampai sekarang bisa selalu untuk bisa membangun HMSI ini gitu. Betul. Wah. Keren banget berarti memang dari awal dan alhamdulillah sekarang terwujud. Makanya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, Ya itu teman-teman. tadi. Kenapa Mas Tito? Kalau bangga itu emang nggak bisa dipaksain gitu kan. Kita lihat apa namanya latar belakang teman-teman mahasiswa gitu kan, mahasiswa-mahasiswa gitu. Apalagi teman-teman mahasiswa-mahasiswa baru nih angkatan 2021 nanti gitu. Kan nggak banyak kan yang case-nya sama kayak saya tadi yang pengen jurusan sistem informasi gitu kan. Ada juga yang jurusan sistem informasi ini aduh saya kepaksa nih buat jadi jurusan sistem informasi gitu kan pasti ada gitu kan. Gitu bener kan? Saya dulu Nah, juga kayak gitu deh. Nah, Saya dulu juga kayak gitu. setelah ikut kuliah kayaknya saya salah jurusan ini gitu kan. Wah, biasanya. Ya banyak kan yang kayak gitu kan. Tapi ketika teman-teman belajar belajar itu nggak harus belajar saklek itu harus itu gitu loh. Kalau di SI itu kan berarti belajar seputar sistem informasi dari bisnis, pemrograman, jaringan dan lain-lain sebagainya gitu kan yang ada di keilmuan sistem informasi gitu. Tapi teman-teman bisa belajar hal lain. Ya belajar SI itu ya kewajiban teman-teman karena emang teman-teman harus melaksanakan itu. Tapi teman-teman harus bisa belajar hal yang lain, belajar himpunan, belajar organisasi, belajar berkomunikasi itu kan yang penting gitu kan. Nah itu semua ada di jurusan sistem informasi. Jadi teman-teman ya nggak perlu lagi kayak aduh saya nggak jurusan di sistem informasi karena banyak juga yang jurusan sistem informasi itu yang ujungnya suksesnya itu nggak di jurusan nggak di keilmuan yang ada di SI gitu loh.
Nggak sedikit gitu, banyak juga yang kayak gitu. Karena apa? Karena mereka berpikir, oh saya itu bisa sukses tuh nggak saklek nih gitu. SI itu harus jadi bisnis analis, SI itu harus jadi programmer, SI itu harus jadi apa namanya yang ngurusin soal jaringan-jaringan gitu. Nggak harus kayak gitu, tapi banyak peluang-peluang kerja yang bisa didapatkan dari lulusan S1 sistem informasi gitu Mas Fahmi. Jadi ya Apalagi teman-teman nggak usah ragu buat bangga gitu loh. Udah bangga dulu aja, kita oh, temen udah bangga, ngejalanin apa-apa juga enak gitu. asik. Apalagi dengan komunitas dan berbagai lab yang ada di SI bisa juga menjadi jalan bagi teman-teman tuh buat kedepannya. Tuh ngomong-ngomong Mas, saya jadi dapat suatu quote nih dari pembahasan barusan. Berarti Gimana tuh? cinta itu tidak bisa dipaksakan. Cinta itu akan Itu. datang dengan sendirinya. Aduh. Betul. Di thumbnail ya, jadi thumbnail nanti. Tolong di Ya, thumbnail. gitu. Jadi Siap. Kalau sampai nanti jadi teaser ya, Teaser. tolong Aduh. Ben. Dapat quote nih malam ini teman-teman. Nah, nggak terasa nih Mas Zen, Mas Tito, kita udah di penghujung. Mungkin sebelum kita tutup centok kali ini, mau minta nih mungkin ada pesan dan untuk apa ya warga SI, terutama mahasiswa-mahasiswi baru. Mungkin dari Mas Zen dulu, silahkan. Oke, aduh, mungkin tadi pengennya sih nambah billing ya, nih lagi asik-asiknya Waduh, ngobrol. iya. Takut Ya, kepanjangan, Mas. Iya, mungkin di lain kesempatan kali benar ya. banget. Ditunggu aja. Silakan, Mas. Ya untuk maba, untuk teman-teman gitu. Ini kalimat yang saya sampaikan ketika pertama kali saya diamanahkan untuk memegang Jahim ini gitu. Dimanapun, kapanpun, ketika warna ini memanggil, datanglah. Jangan pernah datang dengan rasa lelah, tapi datanglah dengan rasa bangga. Itu dari saya. Terima Asik. kasih. Mas oke. Tito. Kalau dari saya saran-sarannya ya manfaatkanlah teman-teman ya. Ada wadah nih banyak gitu. Pengembangan buat potensi teman-teman gitu kan. Setiap manusia itu punya potensi, tapi ketika potensinya nggak diasah, ya percuma gitu kan. Sama halnya kayak harta karun itu pasti ada gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ada usaha buat gali harta karunnya, ya teman-teman nggak dapat apa-apa gitu. Nah potensi itu kayak gitu juga gitu. Jadi mumpung ada kesempatan, dia sih kan banyak wadahnya gitu kan. Ya udah manfaatin gitu. Coba aja ketika teman-teman gagal, sekali gagal, ya udah coba lagi untuk kesempatan yang selanjutnya. Karena kegagalan itu menurut saya setiap orang tuh punya apa namanya proporsinya masing-masing kegagalan gitu. Jadi ketika teman-teman sekali gagal, ya udah berarti kesempatan buat teman-teman gagal itu pasti bakal berkurang gitu ya. Tadi yang mungkin ada 3 kesempatan gagal, ketika teman-teman udah coba 1, teman-teman gagal, berarti tinggal sisa 2. Ya udah pakai lagi nih gitu sampai teman-teman itu nggak gagal. Kayak gitu. Jadi ketika ada kesempatan ya udah hajar aja, ikut hajar terus. Karena kalau teman-teman nggak dihajar ya teman-teman nggak bakal belajar ya gitu. Nyesel nanti. Oke, itu teman-teman pesan-pesan dari Kahim dan Wakim kita. Mumpung sekarang spesial, biar teman-teman juga tahu, mungkin boleh lah. Kayaknya podcast kali ini kita tutup pakai jargon, mungkin boleh nggak nih Mas Zen, Mas Boleh. Tito? Boleh dijelasin dulu mungkin biar teman-teman pada tahu juga. Gimana? Saya Pak Teman-teman Jen. teman-teman maba kali ya. Ya, Bentar. Biar lebih ini coba Mas geser dulu dong. Ini Mas Tito mungkin boleh sekalian menjelaskan, saya mau mengambil sesuatu biar lebih keren. Oke, mangga Mas oke. Tito, silakan. Ya, oke. Kalau jargon, jadi kita itu ada jargon yang jadi penyambung semangat buat kita semua gitu. Ketika ada kegiatan-kegiatan baik di himpunan ataupun di luar himpunan, ada sporteran juga gitu kan. Nah, jadi ada jargon itu ketika kita bilang, kalau ada yang bilang persiapan jargon, teman-teman langsung tangannya dikepal, tangan kanan dikepal, terus kakinya menghentak ke bumi. Jadi bareng persiapan jargon. Nah, bareng kayak gitu. Nah, terus nanti kita bilang siapa kita? Nah, teman-teman bilang Cian 3 kali. Terus siapa kita? Cian sambil
tangannya majuin gini ya. Harus ada stakonya nih biar kelihatan semangat gitu kan. Siapa kita? Cian gitu, 3 kali. Nah, kalau udah nanti ada yang teriak sistem informasi satu hati selalu di depan gitu. Jadi satu hati selalu di depan gitu. Oke. Udah bisa belum nih? Udah bisa nih kayaknya penontonnya. Wah, udah Ya, semangat. coba Mas Tito sambil berdiri kali ya. Waduh. Sambil berdiri nih kan. Boleh. Boleh banget nih. Nah, saya host tetap duduk aja nggak apa-apa ya Mas ya. Nah, ini biar teman-teman fokus. Tuh. Nah, cakep. Angkat lagi nih. Iya. Bakar terus ya. Nah, kan? Kebalik. Tuh. Kebalik. Nah, oke. Ya langsung dipimpin lah sama Kahimnya kan kapan lagi ya. Oh, ayo mumpung. Silakan. Pokoknya teman-teman yang di rumah boleh langsung ikutin ya. Langsung teriak-teriak aja. Nggak apa-apa ya. Oke. Ya, wah, seru-seruan aja ya Mas ya. Betul sekali. Persiapan jargon. Siapa kita? Jan. Siapa kita? Jan. Siapa kita? Jan. Sistem informasi satu hati selalu di depan. Oke teman-teman. Jadi itu kurang lebih jargon kita, terutama anak SI, wajib banget buat tahu. Baik teman-teman, itu kurang lebih menjadi penghujung bagi acara podcast kita Cian Talks pada malam ini episode 12. Terima kasih banyak Mas Zen selaku Kahim dan Mas Tito selaku Wakahim udah menjadi tamu pada Cian Talks kita. Sekali nih. Iya. Lagi Amin. Di wawancara Mas Faiz nih kan. Waduh. Oke deh teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, di follow semua media sosial Sistem Informasi biar nggak ketinggalan lagi informasi-informasi penting. Oke, kalau gitu saya sebagai host sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Zen dan Mas Titok udah hadir. Ditunggu lagi episode-episode spesial dari Cian Talks. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.